Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya dalam kuliah ekonomi makro dengan pembahasan pertumbuhan ekonomi untuk kelas agribisnis non-reguler Fakultas Sains Terapan Universitas Surya Kencana Cianjur. Untuk membahas lebih lanjut, mari kita lihat tampilan yang sudah saya siapkan berikut ini. Istilah pertumbuhan ekonomi mungkin sudah kita sering dengar ya. Tumbuh itu artinya berarti berubah ke arah baik. Nah, sekarang kita lihat. Pertumbuhan ekonomi, suatu perekonomian dikatakan bertumbuh jika kuantitas optimumnya, outputnya bertambah banyak. Pentingnya pertumbuhan ekonomi itu untuk apa? Yang pertama, peningkatan kesejahteraan atau kemakmuran. Yang kedua, perbaikan distribusi pendapatan. Yang ketiga, kesempatan kerja tentunya akan meningkat. Dan yang terakhir adalah persiapan bagi tahap kemajuan selanjutnya. Artinya kalau terjadi pertumbuhan ke arah yang baik, kita akan meyakini bahwa tahap selanjutnya itu akan lebih baik lagi. Nah, ini variasi pertumbuhan ekonomi di berbagai belahan bumi. Ya, Jepang itu dari periode 1890 ke tahun 2000, ini nilai PDB realnya, ini nilai PDB real, dan ini nilai PDB per kapita. Ya, jadi ada 2,81. Sementara Indonesia ada di angka 1,35. Inggris ada di angka 1,35. Kemudian Cina ada di angka 1,90. Ya. Kemudian produktivitas, pertumbuhan dan kesejahteraan. Jadi produktivitas adalah jumlah barang dan jasa yang dapat dihasilkan dari setiap jam kerja tenaga kerja. Artinya kalau kita membayar pekerja selama berapa jam, nah berapa banyak dia bisa produksi barang yang kita inginkan. Misal kalau suatu perusahaan memproduksi mobil, mereka menggaji 10 orang dalam 1 bulan dengan gaji per orang 10 juta. Berapa banyak mobil yang bisa dihasilkan dengan korbanan biaya sebesar itu. Nah, dari produktivitas kerja tadi, ya akan terukur efektif tidak uang yang dikeluarkan dengan produksi yang dihasilkan. Itu akan menyebabkan terjadinya pertumbuhan ekonomi dan otomatis akan terjadi peningkatan kesejahteraan. Nah, sekarang faktor-faktor penentu produktivitas adalah yang pertama stok barang modal atau physical capital, mencakup stok peralatan dan bangunan yang dipakai dalam produksi barang dan jasa. Kemudian sumber daya manusia, human capital, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja melalui pendidikan, latihan, dan pengalaman. Jadi bukan yang dinilai itu bukan raga, tapi kemampuannya. Gitu. Hasil sekolah tuh dia bisa apa sih keterampilannya. Kemudian sumber daya alam, natural resources, input untuk proses produksi yang disediakan oleh alam seperti tanah, sungai, dan cadangan mineral. Kemudian teknologi ilmu pengetahuan, pemahaman yang dimiliki masyarakat tentang cara terbaik memproduksi barang dan jasa. Ini adalah rumus putri produksi, yaitu A merupakan dikali fungsi LKHN. Jadi kalau A itu indeks efisiensi, tingkat kemajuan teknologi, kemudian L tenaga kerja, K barang dan jasa, H sumber daya manusia, N sumber daya alam. Jumlah output dan tingkat pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh kuantitas input yang digunakan dan tingkat efisiensi penggunaan input. Skala return atau return to scale. Return to scale adalah menyatakan berapa kali output meningkat jika input digandakan penggunaannya. Skala return tetap jika input di 2 kali lipatkan penggunaannya, maka output juga akan naik 2 kali lipat. Kalau skala return meningkat, jika input di 2 kali lipatkan penggunaannya, maka output juga akan meningkat lebih dari 2 kali. Kalau skala return menurun, jika input di 2 kali lipatkan penggunaannya, maka output juga akan naik, tapi lebih kecil dari 2 kali lipat. Nah, ini fungsi produksi. Ya, X. A fungsi X, XL, XK, XH, XN. Berapa jumlah output meningkat jika input ditambah X kali lipat? Jadi, nih
di sini ini, penambahan, X itu maksudnya penambahan dari, output. Di sini, ini input-nya ditambahkan. Nah, jika X2, maka output juga menjadi 2 kali lipat. Maka fungsi produksi adalah skala return tetap. Tapi jika X 1/L, maka persamaan di atas menjadi ini, semua dibagi L. Itu artinya produktivitas pekerja ditentukan oleh stok barang modal kapital, sumber daya manusia, kapital, dan sumber daya alam per kapita. Ya, kita bisa lihat di sini, the law of diminishing return. Jika suatu faktor produksi terus ditambah penggunaannya, misalkan tenaga kerja, katalis paribus, maka tambahan output dari penambahan 1 unit akan terus menurun, bahkan suatu saat akan negatif. Jadi kalau terus-terusan kita tambahkan, memang akan terjadi peningkatan, tapi lama-kelamaan si produksi akan menurun karena ada kemampuan lain yang membatasi. Ya. Kalau ini jika tidak terjadi law of diminishing return, jadi dia akan terus naik, atau ini landai dulu dan kemudian naik. Pertumbuhan ekonomi dan kebijakan publik. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Apa saja? Tabungan dan investasi, kemudian investasi asing. Investasi asing itu terdiri dari penanaman modal langsung atau portofolio asing. Kemudian juga kebijakan pemerintah itu bisa lewat pendidikan, perlindungan hak milik dan stabilitas politik, perdagangan internasional, penelitian dan pengembangan, kemudian pertumbuhan penduduk. Demikian materi kuliah hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.